Ada sebuah hadis mengatakan, man laqiyallah la yusyrik bihi syai' dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak musyrik, maka akan masuk surga. Kalau kita semua nanti di akhirat akan bertemu dengan Tuhan, itu jelas semuanya akan masuk surga. Jika kita berkeyakinan penuh akan bertemu dengan Tuhan itu nanti di akhirat. Jadi kalau semuanya akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Toh semuanya juga akan bertemu Allah dan akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Terima kasih kepada sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang sudah mampir di channel yang sederhana ini. Terima kasih juga kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe. Semoga sehat selalu, berkah rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Sahabatku, ada sebuah hadis. Ini hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik qala dzukirali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz bin Jabal man laqiyallah la yusyrik bihi syai' dakhalal jannah. Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Beliau mendengar perkataan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mendengar langsung dari Rasulullah. Beliau bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan keadaan tidak musyrik, maka dia akan masuk surga. Dari hadis ini kita kaji, kita tafakuri, pasti kita akan dapat mengambil kesimpulan. Kalau kita semua nanti di akhirat bisa bertemu dengan Tuhan, itu jelas semuanya akan masuk surga. Jadi kalau semuanya akan masuk surga, untuk apa? Berarti kita di dunia ini berbuat baik jika semuanya akan masuk surga, jika semuanya akan bertemu dengan Allah itu di akhirat. Dan kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Mari kita jelaskan supaya kita semuanya dapat mengerti dan memahaminya. Memang semua manusia bukan satu persatu lagi, tapi semuanya, hanya ruh manusia tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya yaitu orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu itu ialah orang-orang yang sudah mengenalnya, mengenal Tuhan di dunia ini. Tahu dari mana? Ini ada firman-Nya di dalam surat ke-17 ayat 72. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu, wa ma kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati ama wa afdalu sabila, yang artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya atau maka di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalannya, di jalan yang benar. Jadi buta di sini barang tentu kepada Allah. Mau buta hatinya atau mau buta terhadap ilmunya, intinya adalah ujung-ujungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan upama diartikan misalnya kepada ilmu, ya, itu agak tidak masuk akalnya, karena di akhirat udah bukan tempatnya mencari ilmu atau berilmu. Di kitab Usuluddin juga kan di sana sudah diterangkan, man yakfur Allah fid dunya fa kafayarahu fil akhirah. Barang siapa yang buta di dunianya kepada Tuhan, maka fakaifa, bagaimana nanti di akhiratnya akan buta
dan tersesat juga di jalannya. Nah, jadi di sini kita harus bisa membuka mata dan bisa mengobati penyakit a'ma ini, penyakit buta ini. Karena itulah penyakit yang hakikatnya ya, hakikat penyakit itu. Kenapa? Karena penyakit yang ada di dalam Al-Quran itu yang sangat berbahaya itu adalah hanya 3, yaitu sumun, bukmun, dan umyun. Itu kan fahum la yarji'un, fahum la yatakalamun, fahum la ya'qilun. Banyak itu di dalam Al-Quran. Sumum, bukmun, umyun itu yang tidak bisa mendengar, yang buta, dan istilahnya yang ketiga tidak bisa berbicara atau gagu gitu ya, dalam tanda kutip. Nah, ini bukan mata yang ini pastinya, bukan telinga yang ini pastinya ya, yang ada di kepala, tapi yaitu pasangannya. Karena kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya ini berpasang-pasang ya, sudah pada tahu. Nah, selama kita belum bisa menemukan satu pasang mata lagi atau satu pasang pendengaran lagi istilahnya ya, maka selama itu kita akan tidak bisa mengenal Tuhan. Karena fa'innaha, nah ini juga dari ayat Allah ya, dijawabnya fa'innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubil lati fi sudur. Yang buta itu bukan matanya atau bukan matamu yang itu, tapi yang buta ini adalah ta'mal qulub, yakni mata hati yang ada ya, allati fi sudur, yang ada di dalam dadanya. Jadi sebelum kita bisa menemukan mata yang satunya lagi, maka kita masih terbilang buta. Nah itu, atau di surat Waqiah seperti yang Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini, yang itu yang artinya Allah yang telah menguasai menjadi Tuhan 2 tempat terbit matahari dan 2 tempat terbenam matahari, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Nah, selama ini kan kita hanya tahu matahari ini terbit dari timur ke barat. Itu kan satu tempat terbit dan satu tempat terbenam. Nah, selama kita belum menemukan satu pasang lagi tempat terbit dan satu pasang lagi tempat terbenam, nah, maka ibarat seperti ini tadi. Karena Allah menciptakan berpasang-pasangan, maka perhatikan dengan baik. Seperti begini, satu pasang mata lagi itu mata dohir, kita melihat contohnya buku yang berwarna kuning. Nah, maka mata batin juga kita jangan sampai buta. Mata batin juga kita harus melihat dan menemukan apa yang dilihat oleh mata kepala ini. Maksudnya ketika mata melihat kuningnya buku atau buku yang berwarna kuning, maka si mata hati harus menemukan di sana itu, harus melihat ada Allah yang telah menciptakan buku dan yang telah menghendaki warna kuning terhadap si buku. Karena buku tidak bisa membuat warna kuning juga tidak bisa membuat buku, tapi Allah yang menciptakan buku dan Allah yang menghendaki kuning terhadap buku tersebut. Timbul di sana itu ya qadir, zat yang menghendaki, yang menakdirkan. Qadir itu kan talajum atau identiknya dengan sifat kudrot yang ada di sifat 20. Nah, kudrot itu kan sifat ma'ani yang tidak akan terpisah dengan zatnya. Maka sembuhlah mata batin kita. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.